Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi saya mau update tentang 2023 ini ya. Patut kita update karena dari IMF ya, dari The Fed ya, semakin memanas dan kali ini yang menyuarakan suara terkerasnya itu JP Morgan. Wow, ini ngeri teman-teman ya. Oke, langsung kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita update harga dulu untuk Bitcoin saat ini masih bertahan di 20.000 ya, jangan sampai turun lah ya. Tapi saya rasa akan membaik ya di tahun ini teman-teman karena ini langsung dari JP Morgan ya menegur The Fed ya, stop lah. Kemarin kan dari PBB sudah nyentil dikit lah ya untuk The Fed stop, tapi masih aja ya kenaikan, tapi untuk kenaikan normal ya teman-teman ya. Karena begini, kalau kita berbicara dalam suatu negara ya, negara manapun itu 99% negara di dunia teman-teman itu biasanya harus melakukan kenaikan suku bunga ya. Seperti Indonesia setiap tahun pasti ada kenaikan suku bunga teman-teman ya. Karena sekali lagi ya supply and demand ya, kita mengarah ke situ. Dan kalau kita lihat Indonesia kemarin ya di tahun 2022 ya, kenaikan suku bunga itu sekitar 5,54% ya. Dan sebelum-sebelumnya pernah tinggi Indonesia waktu itu 11% kalau saya nggak salah. Tapi kita nggak bahas itu ya, kita mau langsung bahas ini bisa memanas teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu ya. Oke, langsung kita bahas. Jadi analis JP Morgan ya menyerukan The Fed ya atau Bank Dunia ini untuk menghentikan kenaikan suku bunga ya. Karena kalau kita lihat kalau terus-terus dinaikkan banyak sektor yang pasti melemah seperti stok ya atau saham ya, komoditi lah ya pasti kena semua seperti tahun 2022. Oke, perekonomian mungkin mengarah ke resesi ya karena The Fed menaikkan suku bunga Februari lalu ya, prediksi analis. Oke, jadi namanya David Kelly teman-teman, kepala ahli strategi global manajemen aset untuk JP Morgan Chase teman-teman, mengatakan sudah waktunya bagi Federal Reserve atau The Fed ini untuk berhenti menaikkan suku bunga ya jika ingin menjaga ekonomi Amerika Serikat tetap utuh ya. Karena kalau terus terjadi kenaikan suku bunga otomatis resesi global teman-teman ya. Tapi Amerika juga nggak bego kali, pasti dia naikin ya supaya kalau resesi bareng gitu loh. Oke, setelah memenangkan perangnya melawan inflasi, analis tersebut mengklaim bahwa bank sentral sekarang beresiko mendorong ekonomi ke dalam resesi. Nah, di sini terlalu banyak mendaki teman-teman atau terlalu banyak pelonjakan. Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg pada hari Kamis, Kelly memperkirakan bahwa The Fed akan terus menaikkan suku bunga setelah Februari ya. Jadi kemarin sudah ya, Januari punya sudah. Tapi kemarin ya baru announcement lah ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, hingga pertemuan bulan Maret dan Mei, kenaikan ini diprediksi masing-masing 25 basis point atau 25 BPS teman-teman, akan membawa suku bunga acuan The Fed menjadi lebih dari 5%. Wow, ini tinggi teman-teman ya. Tingkat yang Kelly perkirakan akan dipertahankan The Fed hingga akhir tahun 2023 teman-teman. Tapi itu kenapa langsung diserang oleh si Kelly ini teman-teman ya. Dan di sini pertanyaannya adalah apakah ekonomi akan cukup kuat untuk memungkinkan mereka mempertahankan suku bunga pada tingkat yang relatif tinggi itu, tanya Kelly teman-teman. Karena akan semakin memparah teman-teman ya. Ketua Federal Reserve ya, Jerome Powell teman-teman ya. Teman-teman mungkin sudah pada tahu ya, gambarnya itu sering lalu lalang di media, telah berulang kali menekan ya komitmen Federal Reserve untuk memperlambat inflasi melalui kenaikan suku bunga yang berkelanjutan. Bahkan jika itu menyebabkan kesulitan ekonomi ya. Namun di sini juga mencatat bahwa kekuatan pasar tenaga kerja membuat Amerika Serikat bersiap untuk menanggung kebijakan moneter yang lebih kuat. Kita tahu bersama Amerika kemarin ya, untuk tingkat penganggurannya sudah mulai berkurang ya. Oke, demikian pula Kelly menjawab bahwa ekonomi tetap ada pada tenaga kerja penuh ya, dengan pertumbuhan demografis yang sangat kecil. Namun tingkat tabungan tetap rendah karena berbagai pemberian pemerintah yang memberi insentif kepada konsumen untuk membelanjakan di luar kemampuan mereka. Jadi di sini daya belinya turun teman-teman ya. Sangat-sangat turun karena ya banyak pengangguran gitu loh. Kita ambil simpelnya saja dulu di situ ya. Dan di sini ada quote-nya yang kami tahu pasti adalah ekonomi akan tumbuh lambat ya. Katanya ya, jika kita berhenti meningkatkan volume sebanyak itu akan memperlambat pengeluaran konsumen ya. Dan di sini
keputusan dari The Fed teman-teman. Tapi walau walau kita mau protes sampai dimanapun teman-teman, memang ini menyangkut salah satu negara ya, dan negara besar sekelas Amerika ya. Jadi saya rasa didengar, tapi mereka belum tentu eksekusi ya. Tapi saya harap ya singgungan kali ini bakal dieksekusi oleh The Fed ya. Taruhan keputusan The Fed ya, keputusan Federal Reserve sangat membebani industri kripto ya, mempengaruhi harga aset digital ya, dan pekerjaan. Dengan demikian analis dan pemimpin seperti Arthur Hayes dan Mike Novogratz ya telah dengan penuh semangat menunggu The Fed untuk menyentuh dan menghadapi kondisi pasar yang memburuk sehingga menurunkan suku bunga lagi ya, dan menandai titik terendah pasar ya. Sejauh ini momen itu belum tiba. Laporan inflasi pada bulan Desember mencapai 6,5%. Ini sudah turun banyak teman-teman ya. Untuk di Amerika pada hari Kamis menunjukkan tanda-tanda bahwa perang The Fed ya melawan kenaikan harga terbayar ya. Jadi ada inilah ya, ada gunanya ya kenaikan suku bunga kemarin. Tapi kalau kita berbicara untuk jangka panjang pasti akan membaik ya, karena kita tahu kita harus bahas dulu nih kenapa Amerika kemarin menaikkan suku bunga ugal-ugalan. Untuk tahun 2022 saja kenaikan suku bunga di Amerika ya yang dinaikkan The Fed teman-teman itu hampir 7 kali ya, 7 kali kalau saya nggak salah, 7 kali kenaikan suku bunga karena ya COVID kemarin ya. Sekali lagi COVID 2020-2021 itu sangat-sangat mengganggu Amerika ya. Amerika tahu lah ya, mereka perfeksionis ya, mereka nggak mau kesusahan, makanya mereka di zaman-zaman COVID itu mencetak uang itu sesuka hati mereka. Nah, dan setelah sekarang selesai COVID ya, otomatis mereka bingung juga nih ya, karena apa? Otomatis uang lebih banyak daripada uang lebih banyak daripada barang ya. Kembali lagi ke supply and demand ya, kira-kira seperti itu. Dan di sini PBB juga teman-teman telah mengajukan petisi kepada The Fed untuk berhenti menaikkan suku bunga pada bulan Oktober karena takut memicu resesi global ya kan, yang berdampak pada negara-negara berkembang ya seperti Indonesia. Tapi apapun itu teman-teman ya, ini sudah dapat teguran kedua ya dari dari JP Morgan ya, dari PBB ya. Kita tinggal tunggu nih ya. Kita tinggal tunggu dari Wall Street dan lain-lain. Kalau semua menyerukan, otomatis akan lebih hati-hati Amerika untuk menaikkan suku bunga atau The Fed menaikkan suku bunga. Menurut kalian seperti apa teman-teman ya? Saya berharap itu tetap akan didengar. Tapi walaupun nggak didengar ya, ada yang positif di sini karena penurunan kenaikan suku bunga di Amerika sudah menurun ya, sudah nggak seperti yang awal-awal memanas. Kalau seandainya terjadi seperti itu, wow, kita pasti bingung semua teman-teman ya, karena pasti terjadi resesi global. Tapi kalau untuk Indonesia saya nggak berpikir terlalu negatif karena kita kuat untuk di ketahanan pangan ya. Jadi untuk resesi ini ya kita slow aja untuk Indonesia ya teman-teman ya. Semoga didengar. Tapi untuk di harga cryptocurrency teman-teman, saya tetap merasa bullish di tahun 2023 ya. Saya tetap merasa bullish di tahun 2023 ya. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.